Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Asahan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UAS di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Emil Salim Siregar, SHMH. Kami, kelompok otonomi daerah, terdiri dari 3 anggota yang masing-masing anggota bekerja sama memenuhi tugas ini. So, langsung saja inilah video tugas kami. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Pariani sebagai moderator dengan MPM 24310227. Kemudian ada Nur Cayati Maisaro dengan MPM 24310223. Dan ada Azril Fauzi Abdillah dengan MPM 24310237. Kami dari kelompok otonomi daerah akan membahas mengenai otonomi daerah, understanding regional autonomy in Indonesia. Baiklah, dari sini akan membahas otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan keberagaman potensi dan kebutuhan masing-masing daerah. Selanjutnya kita akan membahas dasar hukum otonomi daerah di Indonesia. Dasar hukum otonomi daerah di Indonesia berasal dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diperbaharui di Undang-Undang Nomor 32 2004. Ini menunjukkan komitmen pemerintah sentralisasi kekuasaan dan mempercayakan kepada daerah dalam pengelolaan urusan mereka. Pengaturan yang bersifat hukum ini menciptakan kerangka yang jelas dan konsisten bagi pemanfaatan otonomi daerah. Selanjutnya, prinsip otonomi daerah di Indonesia. Prinsip otonomi daerah di Indonesia meliputi sentralisasi di mana kekuasaan diserahkan kepada daerah, partisipasi masyarakat yang mengedepankan suara rakyat dalam mengambil keputusan, serta akuntabilitas dan transparansi yang berharapkan dan menciptakan pemerintah yang bersih dan efektif. Implementasi otonomi daerah dalam konteks Indonesia. Implementasi otonomi daerah mengharuskan pemerintah untuk lebih proaktif dalam menjalankan tugas secara mandiri dengan memberikan wewenang kepada daerah agar diperhatikan tantangan otonomi daerah dalam menghadapi berbagai kendala. Tantangan dalam penerapan otonomi daerah harus dihadapi dengan serius. Penyimpangan pembangunan antar daerah seringkali menciptakan ketidakadilan, sedangkan korupsi dapat merusak kepercayaan publik. Keterbatasan pada aspek sumber daya manusia juga menjadi isu di mana pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia harus menjadi fokus bagi pemerintah daerah. Dampak positif otonomi daerah terhadap pembangunan yang pertama, penguasaan identitas daerah, yang kedua, peningkatan layanan publik, dan yang ketiga, pembangunan ekonomi lokal. Peran pemerintah pusat terhadap otonomi daerah. Pemerintah pusat tidak hanya berperan sebagai penguasa, tetapi juga sebagai pengawas dan pendukung dalam pelaksanaan dengan mengevaluasi kinerja dan memberikan dukungan secara finansial. Pemerintah pusat memastikan bahwa tujuan otonomi daerah akan tercapai dan juga mengkoordinasi antar daerah untuk menyelaraskan kegiatan kebijakan yang saling berkaitan. Indikasi hasil otonomi daerah, identifikasi contoh institusi
berhasil, yaitu dari Jakarta dan Bali. Yang ketiga, inovasi dalam pelayanan publik, pembinaan otonomi daerah di negara lain, dan pembelajaran praktik internasional. Analisis perbandingan otonomi daerah di negara lain dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang kebijakan tersebut. Dengan mempelajari bagaimana negara lain mengelola desentralisasi, Indonesia juga dapat mengadaptasi model yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan dalam konteks lokal yang meningkatkan hasil dan keberhasilan otonomi daerah. Masa depan otonomi daerah menelusuri arah dan kondisi selanjutnya, yaitu ada tiga. Yang pertama, informasi kebijakan, yang kedua, tren dan perkembangan terbaru, dan yang ketiga, peran teknologi dalam otonomi daerah.